Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiani dari kelas 1D D3 Teknik Telekomunikasi dengan nomor BP 200 105 10 17. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Klasifikasi Ajaran Islam Akidah dengan dosen pembimbing Bapak Rinaldi. Baiklah, yang pertama yaitu akidah Islamiyah. Kata akidah Islamiyah adalah bahasa Arab, berasal dari kata aqodah, yaqidu, aqidotan, diindonesiakan menjadi akidah. Artinya, secara etimologis adalah ikatan atau janji. Secara termologis adalah ikatan jiwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengakui nahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ungkapan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Quran Surat Muhammad ayat 19. Substansi diri akidah adalah tauhid yang berarti mengakui Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akar kata tauhid adalah ahad, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 menegaskan juga bermakna membersihkan keyakinan tentang adanya kekuasaan yang dapat menandingi atau mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan syirik. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 36 yang terjemahannya, katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Yang kedua yaitu keimanan dan ketakwaan. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Takwa menurut bahasa Indonesia adalah menjaga diri atau berhati-hati, sedangkan menurut istilah syariat, takwa diartikan seorang hamba menjadikan sebuah benteng bagi dirinya untuk melindunginya dari kemurkaan Allah dan siksanya. Keimanan dan ketakwaan dalam Al-Quran selalu dijelaskan dalam satu paket ayat, karena sasaran akhir dari keimanan dan ketakwaan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 102 yang terjemahannya adalah, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Keimanan dan ketakwaan juga sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ketakwaan adalah aplikasi keimanan pada tataran perbuatan yang berfungsi membentuk sikap konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluaran, memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Dan ingatlah bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah akan selalu bersamanya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, sebagaimana janjinya. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 4. Dalam ayat lain dikabarkan, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 128.
Ciri-ciri orang bertakwa adalah yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Allah menetapkan seperangkat ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, beriman kepada para nabi, memberikan harta kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, peminta-minta, dan memerdekakan sahaya. Kemudian ciri berikutnya adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar di saat melarat, menderita dan pada saat peperangan, jujur dalam segala tindakan baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat 15-17, Allah memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu selalu mengingat Allah dengan beriman kepadanya, memohon ampunan dari Allah, selalu berlindung dan meminta perlindungan dari siksa neraka kepada Allah, bersabar dalam melaksanakan ketaatannya dan menjauhi keharamannya, dan bersabar terhadap takdir Allah yang pahit, berlaku jujur, senantiasa taat dan khusyuk, berinfak, dan selalu memohon ampunan kepada Allah pada waktu sebelum fajar. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 1-4 terdapat ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, beriman kepada Al-Quran dan kitab suci yang dituntutkan sebelum, dan beriman serta meyakini adanya akhirat. Yang ketiga itu kualitas rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Dia itu wujud atau ada, yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, yang suci dari sifat-sifat kekurangan. Dia Maha Esa, Maha Benar, Dia tempat bergantung para makhluk, Maha Tunggal atau tidak ada yang setara dengan Dia, Maha Pencipta segala makhluk, yang melakukan segala yang dikehendaki dan mengerjakan dalam kerjaannya apa yang dikehendaki. Dalam buku Al-Nawawi tahun 2006 halaman 41. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api, sedangkan manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan padamu semua. Hadis riwayat Muslim. Malaikat merupakan makhluk yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah sedikit pun ingkar kepadanya. Mereka tunduk dan patuh kepada kekuasaan Allah serta keagungannya. Para malaikat itu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya mereka para malaikat itu takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 50. Yang ketiga, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kaum muslimin wajib beriman kepada para Rasul tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya. Apabila seseorang telah beriman kepada sebagian Rasul dan mengingkari sebagian lainnya, maka jelas orang yang demikian tidak termasuk ke dalam golongan orang yang beriman, atau dengan kata lain sudah jelas kekafirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka,
Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 136. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para rasulnya adalah keharusan yang mutlak bagi setiap orang yang beriman, karena beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan salah satu rukun iman. Pengingkaran terhadap kitab-kitab Allah sama artinya dengan pengingkaran kepada Rasul Allah, pengingkaran kepada para malaikat Allah, bahkan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Rukun adalah sesuatu yang wajib adanya. Kitab-kitab Allah yang diketahui namanya adalah ada 4 macam, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iman terhadap kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah meyakini bahwa kitab-kitab itu telah dikirimkan atau diturunkan kepada para rasul, dan semuanya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir akan membawa manusia pada suatu keyakinan tentang adanya kehidupan kembali sesudah berakhirnya kehidupan ini di dunia. Kehidupan kembali sesudah mati itu merupakan kehidupan yang kekal dan abadi, di mana hanya ada manusia namun tidak ada lagi kematian. Kehidupan sesudah mati itulah yang menjadi tujuan akhir perputaran roda kehidupan dan penciptaan manusia. Orang yang beriman dengan benar pasti meyakini bahwa kehidupan dunia dan apa yang ada di dalamnya akan mengalami kehancuran total atau berakhir pada suatu hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Quran Surat Al-Iftihar surat ke-82 ayat 1-5. Yang keenam, iman kepada takdir. Takdir adalah kata lain dari qada dan qadar yang biasa digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Beriman kepada takdir dapat diartikan sebagai meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk. Kesalahpahaman dalam memahami takdir, qada dan qadar karena tidak disadari iman dan ilmu yang benar dapat menyebabkan seseorang tergelincir kepada sikap hidup dan perilaku yang fatal. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam memahami qada dan qadar adalah mengartikan bahwa segala nasib baik dan buruk seseorang, bahkan muslim dan kafirnya, telah ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak ubahnya seperti robot yang tidak memiliki pilihan sama sekali kecuali sekedar menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ketuhanan dalam Islam. Tuhan adalah Khalik yang menciptakan makhluknya. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dari tiada menjadi ada. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi yang mengatur segala yang terjadi di langit dan di bumi dari arsy-Nya atau singgasananya. Sebagaimana dalam Quran Surat Yunus ayat 3 yang terjemahnya yaitu, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atasnya arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maha sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
Selanjutnya, fungsi keimanan dalam kehidupan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala membentuk perilaku tauhid sebagai aplikasi dari dimensi-dimensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman kepada kitabullah dalam kehidupan adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan, petunjuk dalam menjalani kehidupan, memahami bahwa isi kandungan Al-Quran memuat seluruh aspek kehidupan manusia, membaca Al-Quran karena gaya bahasanya yang indah dan juga bernilai ibadah, memelihara kesucian dan keaslian Al-Quran karena Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia karena terpelihara sepanjang zaman keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dapat mengetahui sejarah perilaku umat-umat terdahulu semenjak Adam sampai Muhammad sebagai bahan pelajaran dan perbandingan yang berharga dalam kehidupan. Dengan memahami Al-Quran, kehidupan manusia akan terarah penuh keteraturan dan ketentraman untuk mencapai hidup yang sejahtera dan bahagia di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Nabi dan Rasul memiliki fungsi dalam kehidupan yaitu sebagai berikut. Menerima pencerahan, kebaikan dan peringatan kepada manusia, mendapatkan penjelasan praktek ajaran Al-Quran, dapat menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan tauladan dalam segenap aspek kehidupan manusia pada umumnya, dan dapat kehidupan ekonomi pada khususnya karena Rasulullah adalah seorang pemimpin dan juga pedagang. Rasul juga bertujuan menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, beriman kepadanya berarti kita dapat menyempurnakan akhlak. Beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk dalam kehidupan, berfungsi sebagai berikut. Manusia tidak akan putus asa jika usahanya tidak berhasil karena niat beramal soleh dalam setiap mengawali usaha sendiri dinilai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang mengimani takdir akan selalu tawakal atau melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha. Manusia tidak akan sombong jika usahanya berhasil gemilang karena ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya. Bahkan manusia tersebut akan menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ia berhasil. Dengan beriman kepada hari akhir, hidup manusia akan lebih berarti jika manusia dapat menghadapi kehidupan dengan sikap penuh harap, sabar dan tawakal, serta tidak bersifat pesimis karena takdir itu tidak dapat diketahui sebelumnya. Yang selanjutnya, pemeliharaan iman dari bahaya syirik. Syirik berarti memperserikatkan Allah dengan yang lain. Syirik menurut bahasa terambil dari kata Arab syirkun, artinya berserikat atau bersekutu. Dalam kata kerja aktif transitif ialah asyaraka, artinya memperserikatkan atau mempersekutukan sesuatu. Menurut Imam Muhammad Abduh, syirik itu adalah percaya bahwa ada yang memberi bekas selain Allah dan percaya bahwa ada sesuatu yang mempunyai kekuasaan yang mutlak selain Allah. Dalil dalam Al-Quran yaitu firman Allah yang bermaksud bahwasanya siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya surga dan tempat kembalinya ia ke neraka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Syirik ini boleh berlaku melalui salah satu daripada tiga keadaan, yaitu menerusui i'tiqad seperti meragui atau menafikan kewujudan Allah, justru
mana-mana fahaman yang meragui dan menafikan kewujudan Allah seperti fahaman komunis dan ateis adalah jelas syirik. Yang kedua, menerusui perbuatan atau amalan tertentu seperti menyembah patung, berhala, batu, pokok, matahari, bulan, bintang, atau objek tertentu. Perbuatan memuja nasib dan meminta nomor rekor di kubur tertentu atas nama dakwahan kubur itu keramat juga adalah unsur syirik. Bahkan ulama menjelaskan perbuatan lalu memuja dan mendewakan orang atau pemimpin tertentu juga adalah perbuatan syirik. Yang ketiga, menerusui lidah atau perkataan seperti menghalalkan perkara haram yang mengaku keluar dari agama Islam. Termasuk dalam kategori ini perkataan yang boleh menyebabkan terbatalnya syahadat seseorang muslim. Dalam Al-Quran dijelaskan bentuk-bentuk syirik, yaitu menyembah selain Allah. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 52 seperti berhala, pohon, bulan, matahari, bintang, dewa, dan lainnya. Menyekutukan Allah dengan sesuatu lainnya, misalnya keyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 72-73. Menjadikan pemimpin-pemimpin agama selain Tuhan. Quran surat At-Taubah ayat 31. Yang ketiga, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Quran surat Al-Furqan ayat 43. Keyakinan bahwa hidup di dunia hanya bergantung pada masa sebagaimana keyakinan kaum Dariyun atau ateis. Quran surat Al-Jathiyah ayat 24. Sifat riya dalam beramal soleh atau beribadah. Dari Abu Said, Nabi SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih aku takuti menimpa dirimu daripada Dajjal yang merajalela?" Mereka menjawab, "Baiklah." Maka ia Rasulullah berkata, syirik kafi yaitu seseorang dengan sholat lalu ia perindah sholatnya karena ia tahu dilihat orang. Ibnu Majah nomor 4194. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab 1979, suatu amal yang dilakukan karena Allah kemudian dicampuri dengan riya, kala riyanya disingkirkan maka riya itu tidak membahayakan. Tetapi kalau riya yang datang itu diteruskan menghinggapinya, maka hilanglah nilai amal dan permulaannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.